Timur berlokasi di Legok Jambu Cariu Kabupaten Bogor 10 hingga 11 Agustus 2024. Acara dihadiri oleh Bapak Bogor Timur Dr. H. Mulyadi MM Alal Bumeng Suhendar perwakilan dari Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudi Susmanto. Nampak hadir Alex Slamet Riyadi perwakilan dari Ketua Umum DPP Presidium Bogor Timur. Kang Dim Dewan Pembina Dim Foundation Karang Taruna Ketua DMI 7 DPK Besi 7 DPK Kecamatan Sebogor Timur. Ketua Basnas Kabupaten Bogor Ormas OKK Paguyuban BPBD. Paguyuban KUA Paguyuban Limas Paguyuban RT RW Sebogor Timur para tokoh alim ulama dan anggota Kongres. Kongres dilakukan selama 2 hari yaitu pada tanggal 10 hingga 11 Agustus dengan tujuan meminta Presiden mencabut moratorium daerah otonomi baru yang sudah 10 tahun lalu diajukan namun hingga sekarang belum ada putusan. Kongres pertama ini juga membahas persiapan untuk mengisi pembangunan daerah ketika nanti moratorium sudah dicabut. Persiapannya meliputi sektor pertanian, pendidikan, agraria maupun sektor publik lainnya. Jangan sampai masyarakat Bogor Timur hanya sebagai penonton saja. Kedaulatan Bogor Timur harga mati. Dari Kabupaten Bogor, Nur Laila Palapa TV mengabarkan. Sebelum ini saya ucapkan selamat datang kepada Bogor Timur dan Bapak PP Bapak Bogor Timur. Pemasangan rompi oleh dan segera dimulai. Oleh karena itu kepada seluruh panitia Bogor Timur, Ketua PC NU Kabupaten Indonesia kebangsaan, bangsa
Waalaikumsalam. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah wa surna saja ya. Tapi intinya tidak mewakili seorang takut beresiko. Saya tidak sebut satu persatu pokok yang lagi. Sekali lagi saya tetap rasa takjil dan hormat kepada Bapak Ibu semua. Ada takut beresiko. Jika apa yang disampaikan salah oleh Pak Madani saya ikut Pak. Ya, mau izin kalau satu persatu saya salah ngomong, salah jabatan, resiko saya. Ya. Saya ditatap, silahkan gabung Pak. Alhamdulillah ya. Jadi saya merasa terhormat luar biasa. Ya. Saya sekali lagi mohon maaf tidak sebut satu persatu. Kita sedang menjadi harus lebih terhormat dan tidak boleh warga Bogor Timur menjadi warga yang terpinggirkan. Padahal ini sudah berdekatan sekali dengan ibu kota dan seterusnya. Bahkan ya, semua sumber daya bahkan PAD Bogor Timur sudah terserap luar biasa, tapi kue pembangunannya terbagi terasa tidak adil, begitu kan? Nah, maka hadirnya kita hari ini di sini, saya tidak dalam konteks menggurui. Jadi kalau misalnya semua dihipnotis, Bapak Ibu itu lebih pintar. Cuma masalahnya, saya sekarang dapat tugas dari Bapak Ibu untuk menggiring, memperjuangkan dan menggolkan Bogor Timur untuk menjadi daerah otonomi. Beban itu ada di kali saya harus terus membuka komunikasi di badan legislasi supaya apa? Secara khusus moratorium wilayah Bogor Timur mendapatkan atensi Presiden terpilih untuk segera dibuka. Ya. Jadi santai saja Bapak Ibu. Jadi wilayah kita menjadi lebih baik. Yang ketiga, mohon dengan hormat endapkan semua perbedaan-perbedaan ya yang ada sama-sama, semangat sama-sama, frekuensi yang sama untuk apa? 10 tahun yang silam ada 1001 cerita yang penuh terjal dalam lensa nostalgia, sejuta tangis, harap dan mimpi akan sebuah perubahan tentang daerah otonomi baru Kabupaten Bogor Timur di masa depan yang cerah, ceria dan sejahtera. Mei 2024 yang lalu, ratusan warga menyatu di Pasar Cita, membuat keputusan untuk bergerak dalam mendobrak moratorium. Proklamasi itu tertulis dalam tinta pemekaran. Wahai Presiden Republik Indonesia, wahai Presiden Republik Indonesia, cabutlah moratorium agar kami terbebas dari belenggu peradaban. Pemekaran, cukong tertawa terbahak-bahak sebab ragu akan ekspektasi yang pasti. Berdarah-darah untuk meraih pemekaran. Merdeka. Mantap. Pemuda, mari bersatu lagi. Kita rebut tinta pemekaran. Kau dan aku, kita semua sadarlah untuk bersatu padu raih pemekaran. Karena kita adalah penerus, pewaris tahta pemekaran. Karena kita adalah penentu kiblat masa depan Kabupaten Bogor Timur. Semoga cita-cita kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Kabupaten Bogor, Bapak Rudi Susmanto tadi siang telepon yang menyampaikan permohonan maaf termasuk di Kabupaten Bogor sudah memasuki tahun politik kembali pasca Pilpres, Pileg yang alhamdulillah situasi kondisi Kabupaten Bogor tetap kondusif, mudah-mudahan terus akan kondusif, dan khususnya saya dari Dapil 2 beserta Pak Haji Aliswardi dan rekan-rekan yang lain
karena memang keterbatasan. Sepertinya APBD kita yang sampai hari ini baru mencapai angka 10 triliun. PAD-nya baru 3,9 triliun. Sepertinya besar. Tapi besar penduduknya. Makanya dari 416 desa, 19 kelurahan, termasuk Bogor bagian timur, ada di 7 kecamatan, 75 desa. Selebihnya di Bogor Barat ada 14 kecamatan, ada 164 desa. Ini tentu membutuhkan perhatian, membutuhkan kerja keras. Bagaimana caranya memakmurkan warga Kabupaten Bogor. Bogor Timur. Cabut. KKR Bogor Timur. KKR Bogor Timur. KKR Bogor Timur. Terima kasih. Saya bukanlah siapa-siapa. Saya adalah wajah semangat semuanya. Saya adalah wajah kegelisahan semuanya. Mardani bukan siapa-siapa. Karena kalau semuanya ngomong di panggung, kita sebulan nggak selesai ini acara. Jadi saya hanya mewakili KNPI, Karang Taruna, Organisasi Kepemudaan Organisasi Masyarakat se-Bogor Timur, Laboratorium Daerah Otonomi Baru, harga mati untuk kita. Gerakan ini gerakan Bogor Timur, sektor pertanian. Kita harus tahu wajah pertanian Bogor Timur. Kita harus tahu wajah pendidikan Bogor Timur. Kita harus tahu wajah agrarianya Bogor Timur atau sektor-sektor publik lainnya, kita harus tahu itu. Kalau kemudian moratorium daerah otonomi baru itu dicabut oleh Presiden, kita dinyatakan menjadi daerah otonomi baru, kemudian apakah kita mampu mengisi daerah otonomi baru itu atau hanya Komite Kedaulatan Rakyat Bogor Timur dimulai dengan melalui kongres ini harapan masyarakat Bogor Timur menjadi daerah otonomi baru betul-betul bisa realisasi. Hasil kongresnya memberikan rekomendasi terbaik untuk percepatan kesejahteraan warga Bogor Timur, dan ini tentu hasilnya harus menjadi bagian dari komitmen bersama masyarakat dan akan saya perjuangkan sebagai wakil masyarakat di wilayah Bogor, khususnya Bogor Timur, di Senayan, ya. Karena ini adalah kebijakan nasional melalui undang-undang, akan diawali dengan kajian dan seterusnya, walaupun tahapan-tahapan untuk menjadi DOB sudah selesai dilaksanakan. Kalau ilustrasi tahapan mungkin sudah di ruang tunggu Dirjen Otonomi Daerah, ya, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Mudah-mudahan di pemerintahan baru, ya, karena sudah mepet, ya Bapak Ibu, jadi kita akan kawal di Komisi 2 nanti. Saya tadi minta ke teman-teman nanti bikin surat ke DPR RI untuk minta audiensi, termasuk dengan Mendagri baru. Pak Haji, terkait presiden yang baru itu kan satu partai dengan Pak Haji, apakah akan ada istimewa dari presiden, ada pengajuan dari Pak Haji untuk diistimewakan ke presiden? Sebagai warga Kabupaten Bogor, ya, sangat mengetahui persis bagaimana Kabupaten Bogor memiliki penduduk yang lebih dari provinsi di wilayah luar Jawa khususnya, ya. Jadi artinya Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, saya yakin di Komisi 2 apalagi kita memiliki wakil di sana 2 kursi, pasti akan meminta supaya moratorium Bogor Timur, ya, khususnya dicabut karena tadi, ya, kebutuhan mendesak, begitu banyak padatnya masyarakat yang ada di Bogor, sekaligus juga untuk mengawal arah kebijakan dan anggaran supaya orientasi pembangunannya bisa lebih cepat dilaksanakan oleh masyarakat. Baik Pak Haji, satu lagi berkaitan dengan penopang dari pembangunan Bogor Timur, bagaimana dengan kabarnya proposal yang pernah dibawa Pak Haji untuk penataan flyover Cilengsi? Jadi gini, kalau saya ini kan menyuarakan aspirasi, kemudian proposal itu masuk ke kementerian, kemudian didistribusikan ke dirjen terkait, dalam ini Dirjen Bina Marga. Nah,
Kenapa dinamikanya begitu? Di titik Dirjen Bina Marga itu akan banyak sekali proposal. Nah, itu akan berebut dalam konteks anggaran. Nah, itu harus disuarakan. Kenapa? Karena kuasa penggunaan anggaran pemerintah. Maka mungkin saya harus ulang-ulang terus supaya mereka merealisasikan. Ya, artinya kan masyarakat memikirnya itu adalah tolak ukurnya dari perjuangannya anggota dewan yang ada di DPR RI seperti itu. Kita pertegas dulu aja, Pak. Karena sekarang saya ketua panitia kerja revisi undang-undang jalan. Sekarang jalan yang berstatus kabupaten, provinsi bisa diperjuangkan. Nah, apalagi sekarang ada terobosan untuk jalan daerah dan seterusnya. Kemudian status jalan flyover Cileunyi misalnya. Walaupun misalnya saling demo itu area pusat atau area provinsi, insya Allah itu harusnya bisa diperjuangkan. Kenapa? Kapasitasnya saya kira malah kurang. Kalau bisa flyover itu ada 2. Ya, jadi mempersiapkan diri untuk mengisi pembangunan daerah.